Salam teman-teman semuanya. Apa kabar saudara? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam berkat Tuhan. Itu doa saya untuk saudara semua. Nah, teman-teman sekalian, kita masih membahas persahabatan tentang Daud dan Yonatan. Persahabatan yang tidak mengenal kasta. Yonatan menerima Daud yang adalah orang biasa, anak si peternak, dan dia pekerjaannya gembala. Sementara Yonatan adalah anak raja, pangeran. Pasti seorang pangeran itu punya pengawal, punya pasukan khusus, dan juga dengan perlengkapan seorang pangeran, senjata dan lain sebagainya. Tetapi Daud tidak. Yonatan adalah sahabat yang bahkan lebih dari seorang saudara. Dan kebaikan yang dilakukan Yonatan pada akhirnya mendapatkan balasan kepada kaum keturunannya. Ingat ya, waktu itu peperangan terus terjadi. Peperangan untuk sama-sama saling berekspansi, sama-sama saling ingin menguasai, sama-sama ingin menjadi pemimpin di sebuah daerah. Terus terjadi. Dan akhirnya dalam sebuah pertempuran, Raja Saul wafat dan putranya yaitu Pangeran Yonatan juga wafat atau meninggal. Tetapi Yonatan memiliki anak yang dijaga oleh pengasuhnya. Pada waktu pertempuran yang sangat sengit itu, pengasuh daripada anak Yonatan ini membawa lari sampai terjatuh. Sehingga mematahkan salah satu kaki daripada anak Yonatan. Nah, Daud bahkan menganggap keturunan Yonatan seperti anggota keluarganya sendiri. Kalau kita membaca dalam kitab yang saya maksudkan, yaitu 1 Samuel, seluruh kisah persahabatan Daud dan Yonatan, kita akan terharu. Setelah peperangan-peperangan itu mengalami jeda, Daud meluangkan waktu untuk mencari kabar tentang Yonatan. Dan akhirnya terdengar kabar bahwa Raja Saul meninggal, anaknya yang bernama Pangeran Yonatan juga meninggal. Tetapi Daud tidak berhenti di situ. Dia mencari keturunan Yonatan yang adalah sahabatnya itu. Lihat saudara. Persahabatan yang sejati lahir dari kisah yang tulus. Dengan kasih inilah membuat seorang sahabat rela berkorban bagi sahabatnya. Daud mencari dan akhirnya menemukan keturunan Yonatan sahabatnya itu. Dan kalau kita membaca ini dalam kitab Samuel 1, dikatakan di sana bahwa terlibat satu percakapan antara Raja Daud yang hari itu memenangkan pertempuran-pertempuran yang lain, dan akhirnya Daud menjadi raja. Dari seorang penggembala ternak, dia menjadi raja. Dia tidak berubah menjadi sombong. Dia mencari keturunan Pangeran Yonatan dan akhirnya ketemu. Anak Pangeran Yonatan begitu ketakutan, tetapi Daud tetap mengajak anak itu yang kakinya pincang itu karena jatuh, satu meja makan. Bahkan Daud melayani anak itu. Dia mengatakan, anak yang pincang ini mengatakan, siapakah aku tuanku raja, sehingga engkau sudi berkenan mencari aku, mendapatkan aku, dan mengajak makan di meja makan bersama-sama. Bilang apa Daud? Karena ayahmu Yonatan adalah sahabatku, adalah temanku. Wow, itu luar biasa, saudara. Memang ada firman yang berbunyi, ingatlah akan sahabat-sahabatmu dan sahabat ayahmu. Wah, itu firman Tuhan. Hanya disuruh mengingat. Mengingat itu bukan hanya ingat-ingat dalam pikiran, tentu mengingat itu mencari, lalu mengajak makan dan menolong. Dan kalau saudara membaca apa yang diperbuat Daud kepada keturunan Yonatan, ada lagi, ada terus. Seluruh warga tidak boleh mengganggu keturunan Yonatan. Pasukan Daud pasti mengawasi.
Tidak boleh mengganggu keturunan Yonatan yang kakinya pincang itu. Kenapa? Karena anak yang pincang itu, bapaknya adalah sahabatku. Waduh, itu luar biasa, saudara-saudara. Apakah saudara punya sahabat yang seperti itu? Ya kalau kita baca kisah Daud ini, memang Daud ini banyak pelanggaran. Itulah gambaran wajar, gambaran lumrah, ini bahasa saya, gambaran manusiawi tentang manusia secara keseluruhan. Tetapi kita juga mendapati raja yang begitu sempurna. Nanti kita bahas raja yang mana itu. Raja yang nyaris nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya. Apakah kita mempunyai sahabat seperti Yonatan, sang pangeran, dan Daud, anak gembala, yang menjadi raja? Atau apakah kita sudah menjadi sahabat yang sejati? Saudara, kalau kita sahabat dan mempunyai sahabat, kita mencari sahabat yang hilang itu. Sahabat itu sudah meninggal, anaknya dicari, seperti Daud mencari keturunan Yonatan. Wah, kalau kita membaca kisah tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan, berkali-kali mereka di ujung maut. Itu kalau zaman sekarang itu senapan api, dador di atas kepalanya. Tetapi sahabatnya melindungi. Bahkan ketika Raja Saul berikhtiar ingin membunuh Daud yang dianggap saingannya, yang dimulai dari pujian-pujian dari perempuan-perempuan Israel. Lalu Raja Saul begitu cemburu, begitu iri hati, sehingga Raja Saul berikhtiar ingin mencari dan membunuh Daud yang masih muda itu. Saudara, Yonatan yang adalah anak dari si tukang iri, si pembenci itu, melindungi Daud yang adalah sahabatnya. Berarti apa? Berarti Yonatan harus bermusuhan, harus berhadapan dengan ayahnya sendiri demi sahabatnya itu. Bagaimana caranya? Saudara bisa membaca dalam kitab Samuel, persahabatan antara Daud dan Yonatan. Sangat seru. Demikian juga sebaliknya. Daud juga berjuang luar biasa untuk melindungi Daud berkali-kali. Dan mereka bersumpah, mereka berjanji. Wah, saudara, nanti kita lihat di dalam kitab suci bagaimana persahabatan mereka. Teman-teman sekalian, melihat kisah persahabatan yang difilmkan, itu asik. Kalau kita nonton film, baik film Asia, film Amerika, film Eropa, di tengah-tengah pasti diselipi persahabatan. Di tengah-tengah persahabatan ada pengkhianatan. Di tengah-tengah pengkhianatan ada perjuangan untuk kembali lagi, untuk merajut persahabatan yang pernah putus atau pernah retak, pernah kusut. Tetapi itu dalam film. Dalam film pun tidak mudah untuk kembali kepada persahabatan. Apalagi dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan real, lebih sulit lagi. Tetapi siapa yang mau dan masih ingin peduli dalam membangun kembali sebuah persahabatan yang pernah retak, pernah kusut, itu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang peduli. Peduli terhadap kemanusiaan. Dan ini orang yang istimewa. Kalau orang yang peduli, itu orang yang istimewa. Kalau orang yang tidak peduli, itu udah biasa. Udah biasa. Kalau saudara memperhatikan binatang kesayangannya, terutama anjing. Anjing itu saudara kasih makan 5 hari. Apalagi lebih dari 1 bulan. Ketika kita pergi, dia menunggu di pintu. Ketika kita membuka pintu, dia menyapa kita. Itu binatang. Apalagi manusia yang diberi akal budi, yang diberi hikmat marifat, yang diberi hati nurani. Kita adalah makhluk yang tertinggi, makhluk yang bermartabat. Lebih dari itu. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah belajar
hubungan persahabatan yang singkat yang berakhir dengan sebuah pencarian dari Daud kepada keturunan sahabatnya, yaitu Yonatan. Mari kita mencari teman-teman kita yang hilang. Akan asik jikalau satu angkatan bisa bertemu, namanya orang bilang itu reuni ya, reuni. Tetapi hati-hati dengan spirit reuni. Ya, kalau kita reuni dengan membawa keluarga, memperkenalkan keluarga, itu mungkin lebih baik. Sama-sama mengenal. Sehingga lelucon-lelucon di media sosial itu, lelucon yang menyakitkan tentu, itu tidak akan terjadi menimpa kita. Sahabat tetap sahabat, reuni hanyalah cara untuk mempertemukan kembali sahabat lama. Nantikan video saya selanjutnya dan tetaplah menjadi sahabat yang baik, di mana kita bisa memperjuangkan cita-cita orang itu, atau orang itu bisa mewujudkan cita-citanya. Itu minimal, saudara-saudara. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Salam.